Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Selasa 31 Oktober 2023. Saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hidup damai dengan semua orang. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hidup damai dengan semua orang tentunya menjadi dambaan siapapun dia. Bahkan pengacau sekalipun pasti menginginkan hidup damai dengan semua orang. Hal itu pula yang disampaikan oleh penulis kepada jemaat atau penerima kitab Ibrani ini, di mana menyampaikan pesan moral, menyampaikan pesan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen, para pengikut Tuhan, agar mereka berusaha hidup damai dengan semua orang. Kata berusaha menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan. Ada usaha untuk mau hidup damai dengan orang lain, meskipun situasinya dimusuhi, tidak disukai, dianggap sebagai pemecah belah, dianggap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, tidak benar, dan lain sebagainya. Tetapi sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepada kita, mari kita berusaha untuk hidup damai. Kalau kita dimusuhi, ya kita jangan musuhi balik, tetapi kita berusaha untuk menyampaikan permohonan maaf misalnya, atau tetap berbuat baik misalnya. Itu hal-hal bentuk usaha yang dapat kita lakukan agar kita boleh hidup berdampingan dengan damai dengan orang lain. Lalu dilanjutkan dalam nats ini dikatakan, kejarlah kekudusan. Mengejar kekudusan adalah hidup ini sedapat-dapatnya kita tetap menjaga kekudusan. Kita tetap membuat hidup kita terjaga dari segala kelaliman, dari segala kejahatan, dari segala kenajisan. Sebaliknya, kita mau hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan, dan yang pasti hal-hal yang baik dan benar ada dalam diri kita. Sebab dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan hakikat Tuhan itu dapat terlihat tampak ketika kita boleh menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita belajar untuk menjaga kekudusan kita, karena dengan kekudusan kita dapat melihat Tuhan. Jan van Rosebroek berkata, ukuran kekudusan Anda sebanding dengan kebaikan kehendak Anda. Lalu Alan Cohen berkata, jika Anda kehilangan kedamaian dalam pencarian Anda untuk perdamaian, Anda tidak berada di jalan menuju kedamaian. Jalan menuju perdamaian adalah damai. Mari kita jaga kekudusan kita. Salah satunya menghadirkan damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.